Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita masih membahas bab 4, yaitu tentang Daulah Bani Umayyah, yaitu tentang pembahasan tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Bani Umayyah, terutama dalam bidang ilmu fikih. Sebelum pelajaran ini kita mulai, mari kita buka pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini, indikator pencapaian yang mesti kalian kuasai adalah bahwa kalian mampu memahami tokoh ilmuwan muslim bidang ilmu fikih, yaitu pada masa Daulah Bani Umayyah. Anak-anak, Al-Quran sebagai kitab suci yang sempurna merupakan sumber utama bagi umat Islam, terkhusus dalam menentukan masalah-masalah hukum. Pada masa Khulafaur Rasyidin, penetapan hukum di samping sumber dari Rasulullah juga dilakukan sebuah metode penetapan hukum, yaitu dengan ijtihad. Ijtihad pada awalnya hanya pengertian yang sederhana, yaitu pertimbangan yang berdasarkan kebijaksanaan yang dilakukan dengan adil dalam memutuskan suatu masalah. Pada tahap perkembangan pemikiran Islam, lahir sebuah ilmu hukum yang disebut ilmu fikih, yang berarti pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan, perintah tidak melakukan suatu perbuatan, dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan kemudian disebut usul fikih. Tradisi ijtihad sudah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan ijtihad dinyatakan oleh Mu'adz bin Jabal ketika mendapat perintah berdakwah di Yaman. Ia akan menggunakan nalarnya dalam memutuskan perkara jika tidak terdapat rujukan dalam Al-Quran dan hadis. Setelah itu bermunculan para ahli fikih ternama, antara lain Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Pada perkembangannya, perbedaan pendapat para ahli fikih semakin tajam. Ahli fikih Hijaz dan ahli fikih Irak berbeda pendapat dalam pengambilan ra'yu sebagai argumen. Ahli fikih Hijaz berpegang pada asar atau ketetapan hukum yang pernah dilakukan para sahabat sebagai argumentasi hukum. Mereka tidak menekankan pada ra'yu. Sedangkan ahli fikih Irak cenderung kepada ra'yu atau akal. Akhirnya ahli fikih Hijaz menganggap ahli fikih Irak mengabaikan sunnah. Sebaliknya, ahli fikih Irak menganggap ahli fikih Hijaz menganut pemikiran jumud, yaitu pemikiran kolot dan tradisional. Jadi antara ahli fikih Hijaz dan ahli fikih Irak ini terjadi perbedaan pendapat terkait penggunaan akal atau ra'yu. Ahli fikih Hijaz tidak begitu memakai ra'yu, tetapi ahli fikih Irak itu lebih dominan menggunakan ra'yu atau akal. Ulama-ulama tabi'in fikih pada masa Bani Umayyah telah muncul. Di antaranya adalah Syuriyah bin Al-Haris, Alqamah bin Qais,
Masyruq al-Ajda Al-Azwad bin Yazid, yang kemudian diikuti oleh murid-murid mereka, yaitu Ibrahim An-Nakhi yang wafat pada tahun 95 Hijriah, dan Amir bin Surahbil Asy-Sya'bi wafat pada tahun 104 Hijriah. Sesudah itu digantikan oleh Hamad bin Abu Sulaiman yang wafat pada tahun 120 Hijriah, guru dari Abu Hanifah. Pada zaman dinasti Umayyah ini telah berhasil meletakkan dasar-dasar hukum Islam menurut pertimbangan kebijaksanaan dalam menetapkan keputusan yang berdasar Al-Quran dan pemahaman nalar atau akal. Jadi pada masa Tabi'in atau pada masa dinasti Bani Umayyah ini telah muncul beberapa ulama fikih atau ulama ahli fikih, di mana telah terdapat perbedaan di dalam penggunaan nalar, terutama di dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Namun demikian, meskipun perbedaan telah muncul sejak lama, maka itulah sebuah bentuk rahmatal alamin. Artinya perbedaan-perbedaan itu perlu kita sikapi bersama. Semua ada hikmahnya dan semuanya ada gunanya dan manfaatnya. Cuma ada sedikit perbedaan di dalam sudut pandangnya saja. Akan tetapi pada prinsipnya satu sama lain itu memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana memahami Islam secara benar, kan seperti itu. Demikian pelajaran kali ini. Bapak berharap kalian bisa mengambil satu teladan atau mengambil sebuah ibrah tentang bagaimana perkembangan ilmu fikih yang telah muncul sejak zaman Daulah Bani Umayyah. Bahkan kalau ditarik ke belakang, pada zaman Rasulullah sudah muncul persoalan ijtihad yang kemudian diteruskan oleh para sahabat, bahkan oleh tabi'in, bahkan kemudian sampai generasi berikutnya, yang semua itu adalah didasarkan pada bentuk tanggung jawab terhadap agama untuk mengajarkan agama kepada generasi penerusnya agar bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar. Nanti untuk tugas akan Bapak berikan pada ruang yang berbeda, baik melalui WA Group maupun Google Classroom. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.